Pendeta Martinus Liur. Karena tentu enda bagian dari program PWG, ibas tiga kali pembinaan silakukan PWG, membantah Krina, terlebih khusus enda fokus kepada BPMR, Praduras Pendeta, ya, berkaitan dengan topik impartasi, ya mungkin istilah ini agak asing bagi kita semua, tapi tentu melalui acara kita di pagi menjelang siang ini kita akan dibekali pemahaman yang lebih memberikan pemahaman bagi kita. Yang saya tahu impartasi itu perpindahan sesuatu, ya, baik itu berupa urapan, semangat, atau mengalirkan kuasa. Bagaimana Elia mengimpartasi anugerah kuasa dalam dirinya kepada Elisa dan sebagainya, ya. Tapi lebih lengkapnya tentu bagaimana hari ini kita dibawa kepada pemahaman mengenai impartasi itu sesuai dengan apa yang sudah dipersiapkan oleh PWG Jakarta Banten, tim pembinaan Jakarta Banten. Dan terima kasih untuk kehadirannya Bapak Pendeta Nus yang sudah akrab sekali bagi lingkungan GBKP khususnya Klasis Jakarta Banten, dan kiranya kehadiran Bapak di pagi hari ini juga memberkati kami semua yang hadir, terutama BPMR dan pendeta-pendeta Klasis Jakarta Banten. Bujur Peman Bandu tim pembinaan, si hadiri jenda tim pembinaan, Perkuanta Bulang Ili, ibas kai singgoi persiap kendu tim pembinaan, tentu NDP guna memperkaya dan menambah wawasan setiap kita, ibas menunjang pelayanan ta ibas runggun ta masing-masing. Maka selamat mengikuti acara tenda, na benana sehubas kedungena, kerinana pengarapan tar dalana lumepuli, jana menambah wawasan bagi kita semua untuk mengembangkan pelayanan kita di runggun kita masing-masing. Bagaimana kami si banci pesah kami, ibas kesempatan ini ibas gelar BP Majelis Klasis Jakarta Banten, Tuhan masuk-masuk. Bujur, Mankam Pendeta Jenny Eva, Ketua Klasis. Maka ibacakan kami, Ibas Jumenda, 15 Runggun, BPMR Ngurre, si mewakili Ibas Jumenda. Silakan Mankam, abang kami, Ketua Bapak Edo. Dulu bang. Jua-jua, puji Tuhan. Warienda, jumpa kita mulihi ras BPMK, sehingga berikan kesempatan gunarban pembinaan kepada kerina teman-teman BPMR kelas Jakarta Banten, BGP sini amati kami kerina kami pendeta kami sehingga bersedia hadir, karena kita sharing bagi katakan pendeta dai. Bagi Singgo ditetapkan modramen melalui sidang sinode bahwa strategi GBKP 5 tahun ke depan itu adalah inovasi. Inovasi itu salah satu komponennya berisi nilai. Adina bas pembinaan silewat, pembinaan BPMR, bagaimana agar leadership BPMR kita bernilai berkarakter Kristus. Ibas Warienda kita melakukan pembinaan bagaimana agar pembinaan kita berkarakter bertumbuh ke arah keserupaan dengan karakter Kristus. Begitu bas berikutnya karilit pembinaan bas bidang koinonia, bagaimana agar koinonia ini adalah komunitas yang saling melengkapi, saling mendoakan, saling mengisi, saling mendukung. Demikian juga untuk berikutnya nanti ada pembinaan di bidang marturia, nilainya adalah pergi dan menghasilkan buah. Nanti yang terakhir pembinaan diakonia, bagaimana agar nilai melayani dengan sukacita. Latah kami jigan nendadung, mungkin di tahun nendang jelas labo terayak. Mungkin inilah target kita dalam 5 tahun. Bagaimana kita membinakan nilai-nilai ini, agar melalui nilai-nilai ini, semua jemaat kita bertumbuh ke arah keserupaan dengan karakter Kristus.
Emakai Baswarienda, Bujur, Ibas kehadiran Takrina, terima kasih kepada Pendeta Nusliur yang sudah bersedia hadir, yang sudah bergabung melalui Zoom. Untuk itu kami berikan kesempatan lebih lanjut berdiskusi tentang tema yang sudah kita sepakati, topik yang sudah disepakati yang berjudul impartasi. Impartasi sudah dibuka sedikit oleh Pendeta Jenny Eva. Bagaimana kita saling berbagi, tentu membagikan apa yang ada pada kita, baik talenta maupun apa saja, maupun urapan, itulah yang akan disampaikan oleh Pendeta Martinus. Terima kasih, silakan Pendeta. Terima kasih, shalom semuanya. Senina Rasturang. Selamat pagi ya, saya terus berasa sangat terhormat ya, karena salah satu gereja Protestan yang cukup terbuka untuk berdialog, berdiskusi bersama. Dan hari ini pertemuan kita untuk ketiga kali ya, dengan kelas Jakarta Banten, karena yang pertama saya ingat di onsite waktu masih normal di GBKP Kebayoran Lama, masih ketua kelas yang sama, Ibu Pendeta Jenny. Terima kasih banyak, saya tidak bisa sapa semua karena ini waktu kita terbatas. Saya mulai dengan mengapa impartasi menjadi penting dan apa impartasi itu. Ya, dan ini dampaknya. Karena saya tahu di GBKP tahun ini ditetapkan sebagai tahun permata atau generasi muda menjadi berkat. Karena itu kalau Bapak Ibu lihat di logo saya, sebelah kiri itu logo GBKP, sebelah kanan itu logo permata untuk tahun berkat. Nah, seringkali kita gereja seringkali keliru memahami pembinaan. Ada orang yang suka berkata, Pak, kita ini udah tua, sudah mau pensiun, apalagi yang dibina. Karena itu saya tidak lagi menggunakan kata pembinaan, saya lebih suka pakai istilah sharing bersama. Karena pengalaman kita dengan Tuhan dan gereja itu berbeda-beda. Tetapi justru kita terus mempersiapkan diri, melatih diri, saling menopang untuk menciptakan, menghadirkan generasi ilahi yang baru. Karena selalu ada statement, setiap generasi itu ada zamannya, dan setiap zaman ada generasinya. Dan karena itu saya suka bercanda dengan beberapa majelis jemaat, majelis runggun yang ikut pelatihan karakter, coba buka Kisah Para Rasul 29. Dan beberapa saat kemudian mereka bilang, nggak ada Pak Kisah Rasul 29. Saya bilang, kamu yang menciptakan Kisah Rasul 29. Kisah Rasul itu hanya 28 pasal. Tetapi kamu dalam pelayanan Anda bikinlah Kisah Rasul 29, sekalipun tidak masuk di kanon Alkitab, tapi ikut terlibat dalam memperlengkapi generasi-generasi baru, terus di setiap zaman. Ya, saya juga terima kasih ya untuk Ibu Ketua Klasis, Bu Jenny, Bapak Sekretaris Klasis, Bapak Pendeta Sahabat, Ketua PWG, Bapak Pertua, Bapak Edo ya, kan saya mesti akrab dengan istilah-istilah itu. Saya akan bagikan apa yang sudah saya persiapkan, tidak sekedar pengalihan pengetahuan, tapi ini pengalaman iman saya dalam pelayanan bertahun-tahun, dan bahkan sampai hari ini pun saya merasa masih banyak sekali kekurangan yang harus diperbaiki. Mari kita pelajari bersama apa yang saya maksudkan dengan impartasi, bahkan yang Alkitab sebutkan.
Ada sejumlah ayat Alkitab, dan nanti di setiap slide ada logo permata. Sengaja saya apungkan untuk menjadi perhatian gereja. 2 Korintus 1 ayat 3-4, praktek impartasi rohani. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sampai hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, para serayan, teks-teks ini masih relevan sampai hari ini. Karena Alkitab tidak pernah usang. Keadaan-keadaan yang sedang kita hadapi hari ini. Rasul Paulus dan muridnya atau anak rohaninya, Timotius, mampu memberi penghiburan kepada orang-orang yang memerlukan penghiburan, karena mereka sudah terlebih dahulu menerima langsung penghiburan dari Allah. Tindakan ini disebut dengan impartasi rohani. Saya tahu salah satu ibadah GBKP ialah ngapuli dalam penghiburan, tapi bukan ini yang dimaksudkan. Ya. Jadi itu namanya impartasi rohani. Kita lihat dari mana kata ini. Kata impartasi adalah serapan dari bahasa Inggris impart, bagian. Bahasa Yunaninya itu metadidomi, yang artinya memberikan dalam pemahaman, membagikan sesuatu yang bermakna, berkualitas, atau pemahaman rohani. Jadi berbeda dengan memberikan sebuah barang. Kalau saya punya satu handphone, dan ketika saya serahkan kepada seseorang, saya nggak punya lagi. Karena hanya satu. Tetapi yang mau diberikan ialah sesuatu yang ketika diberikan, dia tetap. Kata metadidomi itu dari kata meta, artinya berjalan bersama atau menemani. Dalam bahasa yang lain disebut matetes, yaitu murid-murid ikut Yesus, magang dari karakter Yesus. Itu namanya matetes dalam istilah impartasi dari kata meta. Didomi lebih dari sekedar memberi. Dia menunjukkan kelimpahan, memberi sepenuhnya kepada orang lain dengan penuh rasa percaya karena dia tahu yang dia berikan tidak akan disalahgunakan. Didomi berarti memberikan seluruh yang ada pada seseorang. Dan Anda tidak usah khawatir karena ketika Anda memberi, yang ada padamu tidak akan berkekurangan. Jadi mengimpartasi berarti memberi pada orang lain segala sesuatu yang dipandang penting dan bermakna dengan melimpah dari kedalaman diri seseorang. Dengan kata lain, enggak pelit membagi hikmat-hikmat yang kita peroleh. Roma 1 ayat 11-12, satu kali Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Ingat saudara-saudara, bapak-bapak, para serayan, ibu-ibu, Roma bukan jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Tapi dia mengunjungi
jemaat di Roma karena mendengar iman mereka, dan dia ingin memberikan karunia rohani yang dia miliki. Kerinduan hati Rasul Paulus yang paling dalam bukanlah hanya bisa bertemu dengan orang percaya, tapi juga bisa memberi sesuatu yang dapat menolong mereka supaya dibangun. Sebagai seorang rasul, motivasi hatinya bukanlah hanya mengajar, bukan hanya menanam gereja, church planting, bukan hanya melakukan mujizat orang sakit sembuh, dan seterusnya, bukan hanya juga sekedar membangun tatanan apostolik atau tatanan kerasulan, tapi juga memberi semua yang ia dapat berikan, mengimpartasikan apa yang telah diberikan Tuhan kepadanya, mengalirkan, tadi Ibu Pendeta Jenny pakai istilah bagus itu, mengalirkan dengan leluasa semua karunia-karunia rohani untuk menguatkan mereka. Jadi dari situ kita bisa mengerti kata impartasi ini. Itu sebabnya salah satu metode yang biasanya saya gunakan dalam pembinaan pria, keluarga, hamba Tuhan di berbagai tempat, menggunakan metode impartasi. Impartasi tidak hanya punya pengertian dalam, tetapi juga dia bisa menjadi sebuah metode. Apa yang kita impartasikan? Yang kita impartasikan ialah hikmat Allah. Ya, sengaja diambil bahasa Inggris dalam terjemahan LAI, dia berkata, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka. Kemudian ayat 7 berkata, yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan. Bapak Ibu coba perhatikan. Rahasia yang sebelum dunia dijadikan. Kok bisa Paulus tahu? Ini nanti kita pelajari. Kok bisa rasul-rasul tahu? Sesuatu yang rahasia yang dijadikan, ada sebelum dunia dijadikan. Berarti ini ada spesial relationship yang perlu ditemukan. Demikian kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Itu yang sering disebut message itu identik dengan messengernya. Pesan identik dengan pembawa pesan. Saya percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saya juga mempercayakan hidup saya kepada Dia. Karena saya percaya apa yang Dia ucapkan. Sebab apa yang Dia ucapkan, itu yang Dia lakukan. Nah, Bapak, Ibu-Ibu, para serayan yang Tuhan Yesus kasihi, mesti ada prakondisi sebelum kita menerimanya, sebelum kita mengimpartasikannya. Dan ini mesti menjadi gaya hidup hamba-hamba Tuhan. Kalau saya sebut hamba Tuhan, artinya kita para serayan, pendeta, pertua, diaken, ya, yang terlibat di dalam pekerjaan kudus Tuhan ini. Yang harus diperhatikan dari impartasi yang indah ini adalah kita tidak bisa memberikan apa yang tidak kita miliki. Kalau kita ingin mengimpartasi, pertama-tama kita harus mempunyai sesuatu yang dilepaskan. Karena mengimpartasi artinya melepaskan sesuatu yang akan menjadi milik orang, tetapi itu tidak hilang dari kita. Untuk bisa mengimpartasi, orang terlebih dahulu harus diurapi. Perhatikan ini baik-baik. Karena orang Protestan seringkali tidak terlalu suka dengan istilah ini. Ya, orang kita semua ini. Tapi perhatikan, saya terangkan ayat ini. Kita harus lebih dulu diurapi dengan apa yang akan diimpartasi. Ini bukan sekedar penumpangan tangan di jabatan gerejawi, bukan. Bukan itu. Bukan sekedar pendeta-pendeta mengangkat tangan dan memberkati para jabatan-jabatan gerejawi. Tapi akan lebih dalam dari itu.
Dua realitas spiritual dari impartasi dan pengurapan ini berbeda, tetapi saling berhubungan dan bekerja sama seperti yang dikehendaki Roh. Saya kasih contoh ayat itu, tidak saya tulis di sini, yaitu ketika Yesus datang ke Sungai Yordan untuk menjumpai Yohanes Pembaptis, Yesus ikut terlibat dalam baptisan proselit. Itu upacara orang Yahudi. Dan ketika orang semua berbondong-bondong datang untuk menjalani baptisan proselit, Yesus juga datang. Bukan karena Yesus mau bertobat. Dia ikut terlibat dalam perjuangan umat untuk hidup dalam kebenaran. Dan ketika Yohanes melihat dia, Yohanes berkata, "Aku tidak layak membaptis engkau. Kenapa engkau datang kepadaku?" Di situ Yohanes sadar siapa dia dan siapa Yesus. Tapi kemudian Yesus berkata, "Lakukan saja supaya kita menggenapkan kehendak Allah." Di situ Yesus menghormati, mengakui otoritas Yohanes Pembaptis yang ditugaskan untuk membaptis. Dan ketika mereka lakukan itu, Roh Allah turun. Dan ketika Roh Allah turun, itu yang disebut pengurapan. Nah, berarti pengurapan terjadi karena ketundukan pada otoritas. Dan ketika pengurapan itu terjadi, dia terima kuasa. Kita akan lihat ayatnya di materi ini. Dan ketika kuasa itu dia terima, dia lakukan mujizat, dan semakin banyak orang percaya. Jadi kalau kita bikin urut-urutannya, dengan kata lain saya mau bilang, tidak usah cari urapan. Nggak usah. Anda taat saja. Ketika taat, urapan itu akan datang. Dan urapan itu punya kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar Allah. Dan banyak orang percaya. Dan itu terus bergulir sampai dengan hari kita berseminar ini. Inilah kebenaran luar biasa dari kerajaan Tuhan. Ketika kita berkhotbah, kita mengajar, melayani dengan kasih di dalam Roh Tuhan, kita mengimpartasikan substansi Kristus. Bukan sekedar informasi tentang Yesus. Yesus meneguhkan janji profetik itu dari kitab Yesaya 1, Yesaya 61 ayat 1-5, di sana dikatakan Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Lalu kemudian Yesus mengucapkannya itu ketika dia kembali dari Sungai Yordan dan dia masuk ke sinagoge Bait Allah, dan ketika pejabat menyerahkan ayat itu, kemudian dia mengucapkannya sebagai penggenapan atas pengurapan Allah. Menerima pengurapan berarti menerima kemampuan ilahi. Dan setelah kita mengerti dan belajar menerima urapannya, kita sekarang mengerti apa arti impartasi yang sebenarnya. Kemampuan untuk mengimpartasi bisa dilakukan apabila kita menerima urapan. Hati-hati Bapak, Ibu-Ibu, seringkali dalam pemberitaan firman kita seolah-olah menyampaikan informasi, seolah-olah mengalihkan pengetahuan. Harusnya lebih dari itu, yaitu membagikan hidup Kristus yang telah kita hidupi dalam setiap pelatihan pembinaan dan penyampaian firman. Substansi Kristus yang diimpartasikan dan roh mereka menjadi responsif karena manusia adalah manusia roh dan Yesus itu lahir dari Roh Allah. Makanya Saudara, Roh Allah ketemu dengan roh kita, di situ dikatakan kita dengan Roh Allah berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roma pasal 8. Nanti lihat ayat 12 sampai dengan 14. Kemampuan untuk mengimpartasi ini berhubungan dengan hubungan pribadi yang berkualitas dengan Yesus. Mereka yang mencari aku pagi-pagi katanya, karena dia telah memberi impartasi kepada kita terlebih dahulu. Perhatikan janji ini, kita akan dipenuhi apabila prioritas tertinggi kita adalah mencari dia. Bukan mencari gadget, bukan mencari sinetron, ya, bukan mencari yang lain, cari dia. Kita hanya bisa menemukan dia pada tingkat ini apabila kita mencari dia dengan sepenuh hati. Saya selalu katakan di pendeta-pendeta kami,
ya yang dulu saya pimpin di berbagai tempat. Ya, tugas kita ialah intimasi dengan Tuhan. Baca firman-Nya boleh, doa boleh, tapi hubungan pribadi itu akan melahirkan janji-janji Tuhan yang besar dan hebat. Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan Dia memberitahukan perjanjiannya kepada mereka. Praktik impartasi Yesus, Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini tidak hanya diucapkan Yesus dari Yesaya 61, tetapi ini dipraktekkan langsung oleh Tuhan Yesus sendiri ketika Dia membacakannya, dan Dia berkata dalam ayat 20, setelah kamu mendengar nas ini, berita ini, genaplah nas ini. Di mana penggenapannya? Pada Kristus sendiri. Bapak, Ibu-ibu, impartasi Yesus mengalirkan kuasa pemulihan dari Roh Kudus kepada mereka yang berada dalam keterikatan dan ketidakberdayaan. Impartasi Yesus sesungguhnya pelayanan dan pembebasan manusia dari tirani dosa dan akibat dosa. Yesus menerima pengurapan dari Roh Kudus untuk panggilan pelayanannya buat semua orang yang tidak berdaya, termasuk saya. Kalau Bapak Ibu ikut termasuk saya, puji Tuhan. Pengurapan yang Yesus terima bukan dipergunakan untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, tetapi kepada manusia yang tidak berdaya. Pengurapan yang Yesus terima membuat yang tidak berdaya menjadi berdaya, dan pada gilirannya mereka menjadi alat untuk memberdayakan lagi mereka yang belum dijangkau. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini waktunya kita untuk tidak menghabiskan waktu. Kita harus berpindah paradigma dari gereja yang cenderung organisatoris kepada gereja yang penuh dengan impartasi kasih karunia. Saya kasih contoh dari seorang pemimpin yang besar, Esra. Kalau kita baca Esra, di situ umat memulai dengan mesbah. Ketika umat Israel pulang dari pembuangan di Babilonia, mereka tidak bangun dasar bait Allah lebih dulu, mereka tidak bangun tembok lebih dulu, mereka tidak bangun bait Allah lebih dulu. Yang mereka bangun pertama-tama adalah mesbah. Padahal mereka sedang diancam oleh kekuasaan orang-orang Kanaan. Dalam Esra 3 ayat 3, sebelum bait Allah dimulai, dasar bait Allah yang rusak itu, sebelum tembok dibangun untuk melindungi mereka, sebelum bait Allah dibangun, yang pertama-tama dilakukan adalah mesbah, tempat hubungan itu dipulihkan kembali. Mari kita perhatikan Esra 7 ayat 10. Di sana dikatakan dengan 4 kata kerja, yaitu Esra 7 ayat 10, dia bertekad, berarti mempersiapkan hati. To set his heart, siapkan hati kita. Yang kedua, dia mempelajari, dia menelitinya dengan sungguh-sungguh, tidak sekedar membaca untuk tahu. Kemudian dia lakukannya, baru kemudian dia mengajarkan. Jadi 4 prinsip ini itu tidak boleh dibalikan. Dapat terus ngajar, nggak bisa. Harus menelitinya dengan sungguh-sungguh, melakukannya, baru kemudian mengajarkannya. Ini sejalan dengan perintah Tuhan kepada Musa dalam Ulangan 11 ayat 18. Hendaklah kamu menaruh perkataanku ini dalam hatimu, renungkan dalam jiwamu, ikat pada tanganmu, dan engkau taruh di dahimu.
itu prinsip yang Tuhan nyatakan kepada Musa supaya orang Israel melakukan firman itu dengan cara yang benar. Bahkan surat Yakobus juga mengucapkan itu dengan begitu sempurna. Posisi impartasi dalam diri Ezra terletak pada urutan keempat. Ada langkah-langkah awal yang tidak dapat dibolak-balik urutannya, karena kita tidak mungkin membagikan sesuatu yang tidak kita miliki. Yang pertama, bertekad. Tekad semacam ini hanya dapat dimiliki oleh orang-orang yang orientasi keinginannya telah diubahkan Roh Kudus, yakni mereka yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita mesti tanya, para serayan suka apa? Apa yang Anda sukai dalam hidup sehari-hari? Mestinya yang disukai adalah Taurat Tuhan. Dan kapan disukai? Siang dan malam. Sesuatu yang disukai itu akan menyukai kita. Dan Mazmur 112 berkata, orang yang takut akan Tuhan sangat suka kepada segala perintahnya. Bukan hanya perintah yang menyenangkan hati kita, tapi juga perintah yang menegur dosa dan kesalahan kita. Ada banyak orang di gereja, ya mudah-mudahan di GBKP tidak ada. Kalau khotbah pendetanya tajam, kena musuh, orang itu bilang itu khotbah pendeta bagus. Pak Tua undang pendeta itu lagi. Kenapa? Karena khotbahnya menegur musuhnya. Tapi kalau khotbah itu kena dengan kelakuan dia bilang, waduh, ibu pendeta itu khotbah nggak bagus, nggak usah diundang lagi. Jadi kita suka sekali dengar firman yang menyenangkan hati kita. Dan kita nggak mau ditegur. Padahal Rasul Paulus bilang kepada Timotius, firman itu berfungsi untuk mengajar, menegur kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Supaya setiap manusia kepunyaan Allah dipersiapkan untuk perbuatan yang baik. Baca nanti di 1 Timotius 3. Yang kedua, meneliti. Meneliti atau mempelajari Alkitab berarti membaca Alkitab dengan sebuah sikap yang serius dan kerinduan untuk menemukan kebenaran yang mendalam. Bahasa Latinnya Lectio Divina. Membaca Alkitab itu seperti Tuhan sedang bicara dengan kita. Seperti kita sedang bicara dengan orang yang kita hormati. Saya kalau lihat para pejabat ketemu presiden, ya, atau ketemu gubernur, atau ketemu wali kota, bukan main, mereka semua bersikap tenang, lipat tangan, dan mereka memperhatikan dengan serius apa yang diucapkan oleh Bapak Presiden atau Bapak Gubernur. Ya, kalau di gereja kadang-kadang ketua sinode lagi bicara, kita sambil telepon, kita main gadget. Ketua kelas bicara, kita sambil telepon main gadget. Saya kadang-kadang juga agak heran, kenapa di dunia itu begitu sopan santun mendengar pemimpin-pemimpin mereka. Dan karena itu membaca Alkitab bukan sekedar seperti sebuah peristiwa biasa. Harus seperti sedang mendengar Tuhan bicara langsung. Yang kedua, yang ketiga, melakukan. Berulang kali Yesus menggunakan perumpamaan tentang pelaksanaan firman yang jauh lebih bermakna ketimbang mendengar atau menafsirkannya. Dan saya suka mencandai beberapa hamba Tuhan. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman. Bukan orang yang mendengar dan berdebat tentang firman. Bukan orang yang mendengar dan berdiskusi, tapi mendengar dan melakukan. Apakah tidak boleh diskusi? Boleh saja untuk menambah wawasan. Apakah boleh berdebat? Tidak boleh berdebat tentang firman, karena firman itu isi hati Allah. Dan kita tidak bisa berkata, ini menurut saya. Tidak bisa. Harus menurut Tuhan, menurut firman Allah. Karena tidak bisa menurut saya. Kalau ada ART tata gereja, boleh menurut saya, karena kita yang rumuskan. Alkitab tidak bisa bilang menurut saya. Dan yang terakhir, mengajar. Inilah impartasi ketika kita membagikan firman Tuhan. Bukan hanya sampai di situ saja, tetapi ketika orang lain dikuatkan atau memberi dampak positif dan nyata bagi orang yang mendengarnya.
Sehingga kita mesti evaluasi pemberitaan kita. Saya suka kasih tahu buat hamba-hamba Tuhan. Kita pribadi saja, tidak usah tunggu orang lain. Anda menilai khotbah Anda berpuluh-puluh tahun, sudah berapa banyak orang yang bertobat menyerahkan diri untuk hidup benar. Evaluasi pemberitaan kita, sejalan nggak dengan kelakuan kita. Evaluasi pesan-pesan ilahi kita, sejalan nggak dengan pelayanan-pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena ini bukan soal gereja mana-mana, ini soal Tuhan dan pekerjaannya. Jadi ya kadang-kadang penonton itu lebih pintar dari pemain. Ya. Saya suka bercanda istri saya kalau ikut-ikutan, saya kalau nonton bola, dia ikut-ikutan nonton, terus dia bilang, aduh salah, dia teriak sana sini. Sulami, tahu main bola nggak? Nggak tahu main bola, tapi ikut mengoreksi atau mengevaluasi orang yang main bola. Tidak tahu main bulu tangkis, tapi ikut teriak sana sini. Aduh, kenapa kamu nggak pukul di sana? Kenapa nggak smash di sini? Seolah-olah dia tahu main. Kalau kita bilang, wah, khotbah pendeta kurang bagus. Kamu coba kalau disuruh khotbah. Itu langsung ketar-ketir minta berhenti. Jadi kita suka sekali menilai khotbah pendeta, menilai khotbah pertua diaken. Masa sih khotbah 30 menit nggak ada satu kata yang menolong kita? Pasti ada nama Tuhan Yesus di situ. Ambil aja itu, yang lain nggak usah. Jadi kita mesti ubah paradigma kita tentang pengurusan tentang gereja ini. Gini mana-mana. Ada satu gereja yang evaluasi khotbah pendeta. Terus mereka bilang sama saya begini waktu itu. Pak, kita nggak boleh undang pendeta ini lagi. Kenapa? Khotbahnya jelek. Oke, kalau begitu mulai minggu depan, kamu yang khotbah. Wah, minggu depan dia nggak masuk gereja. Nah, itu pola-pola orang yang kalau bahasa Jakartanya itu kepo. Nggak ngerti tapi evaluasi. Yang lebih buruk lagi, nggak pernah ikut, tapi ikut-ikutan komentar. Itu lebih buruk lagi. Karena itu memang kita mesti lengkap. Jadi impartasi artinya alami Tuhan dan Anda membagikan hidup kepada orang lain. Bujur melala. Kita berdoa untuk firman sebelum kita diskusi. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu ini terbatas. Tapi biarlah kebenaran firman, kuasa pengurapan ilahi, menjadi gaya hidup hamba-hamba Tuhan. Supaya gereja-Mu terus bertumbuh. Bukan oleh karena pengetahuan semata-mata. Tapi ada kuasa yang mengalir dari setiap perkataan dan pengajaran yang kami sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.